Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah bertahun-tahun ini, para jemaah yang menjadi korban dari investasi bodong Isu Mansur, atau para jemaah yang merasa dirugikan dalam pengumpulan uang sedekah, atau para jemaah yang tergabung dalam tenaga kerja, TKI dan TKW, itu kemana-mana menagih uangnya gagal. Mendaftar di pengadilan gagal, minta baik-baik apalagi. Sekarang ini timbul pemikiran bagaimana kalau kita gunakan misalnya jasa dari ormas, apakah itu bentuknya nanti debt collector atau apa gitu. Yang penting uangnya bisa kembali. Cuma pertanyaannya, ya kita kalau menggunakan cara-cara begitu, itu biasa pakai kos. Nah, siapa yang biayain? Biasanya orang-orang itu minta, oke, kos dari kami, tapi uang kalau dapat bagi dua misalnya. Bisa begitu. Kalau nggak mau juga ya susah gitu. Nggak dapat sama sekali. Kalau minta baik-baik kayak Isu Mansur nggak akan dikembalikan. Menangis sampai ke langit nggak akan. Karena dia merasa yang bisa berhubungan sama Tuhan tuh dia aja. Ada Allah itu untuk dia. Sedekah ke aneh dibalas oleh Allah. Kalau yang lain enggak. Tos-tosan itu untuk dapat duit gitu. Dia mau nggak tos-tosan? Nggak mau dia. Ada musibah diajak nggak mau. Nah, dia kabur nutup diri gitu. Nah, kalau menurut pengalaman, kenapa ini saya ungkap? Ada juga jemaah ini yang nggak memahami realitas gitu. Nggak memahami realitasnya gimana? Dia kan rugi nih. Satu kawasan tanahnya mungkin berapa ribu meter itu dia merasa ditipu dengan aturan-aturan hukum sehingga dia tuh merasa kalah gitu. Perjanjian padahal secara fakta Isu Mansur belum bayar atau bayarnya sebayar DP lah gitu. Tapi asetnya sudah dikuasai dan digunakan atas nama pribadinya. Orang ini datang ke saya, yang bingung saya tuh minta saya yang biayain gitu. Lah, kita hanya memberikan arahan bagaimana pandangan Islam gitu. Suruh saya yang biayain. Pak, saya tuh duit dari mana Pak? Yang kedua yang bermasalah kan bukan saya. Bapak dong buat perjanjian, misalnya lawyer. Lawyer itu kan nggak ada juga yang biayain. Dia pekerjaan itu dia meminta biaya. Oh gitu ya, pura-pura bodoh gitu. Kan lu susah kalau begini nih. Maunya lawyer tuh saya biayain dulu, mengangkat kasusnya, nanti kalau sukses ya dibagilah misalnya sesuai perjanjian berapa persen gitu. Kalau nggak ada itu, nggak ada yang mau biayain bapak ibu semuanya yang jadi korban, nggak ada lah. Masa biaya minta ke orang tuh yang bermasalah tuh bapak gitu. Saya nggak mungkin saya biayain ke pengadilan, membiayai pengacara, lawyer, nggak mungkin. Nah, bapak sekarang masih pengen kembali nggak uangnya itu? Gitu. Kalau masih pengen kembali dibiayain. Atau buat perjanjian kalau berapa dapat, bagaimana caranya gitu. Karena nggak mungkin mau bersih, nggak mau misalnya membuat pengeluaran sesuatu yang sudah dipastikan akan hilang. Saya misalnya nih pada hilang semua ya berapa dapat lah gitu. Kan begitu mestinya. Kalau nggak mau begitu ya susah. Karena tipikal Isu Mansur nggak akan dia kembalikan. Nggak akan. Nah, ini dalam video kali ini saya akan buka lagi hal-hal atau pengalaman hidup orang-orang yang pernah berurusan dengan Isu Mansur dalam soal duit. Karena semoga duit aja nih. Bagaimana mengembalikannya gitu. Ada dengan cara yang sangat keras, juga ada nanti dengan cara yang sangat soft gitu. Silakan Bapak pilih nanti sendiri. Yang pertama yaitu caranya yang dipakai oleh almarhum Ahmad Sumargono. Ahmad Sumargono ketua KISDI. Satu kali anggotanya lapor, Pak, ini
ini pala gue pecah Pak, kenapa? Itu Sumansur janji mau supply batu bara, uang udah dia terima 15 miliar. Ini udah 6 bulan gak ada ceritanya. Batu bara kagak ada, uang dia gak kembaliin. Mampus nih Pak. Margono gampang aja. Datang ke rumahnya. Tak. Cuk Mansur ada? Ada. Bang Gogon. Cuk gini ya katanya. Kita nih sama-sama Betawi. Itu yang tempat uang yang apa itu tuh saya, tuh bos saya juga itu. Atau jemaah saya lah gitu. Ente harus kembalikan itu uangnya. Atau ente saya bunuh. Pasti saya bunuh ente. Kita sama-sama Betawi ini gak ada lah cara-cara itu Cuk. Oke? Saya kasih waktu ente 1 minggu. Kalau enggak itu ya kita lihat nanti dilaksanakan apa enggak nih. Udah pergi dia Margono. Takut Sumansur digituin. Karena Margono dengan tampang yang sangar, ya tahun 98 aja dunia gentar dibikinnya. Pentagon itu 24 jam membahas nama dia gitu. Akhirnya setelah berapa hari dia bilang, ya Pak saya cicil. Ya, aku mau cicil. Ditanya nih tempat dia, mau nggak lu dicicil? Mau Pak. Udah cicil batu dengan berapa tongkang gitu. Tiba-tiba datang batu setongkang. Terus berapa bulan kemudian datang lagi gitu. Kemudian datang lagi. Tapi dalam hitungan bapak ini masih ada kurang, tapi biar aja lah. Pusing ngurusnya katanya. Nah, begitu caranya. Saya ini pernah saya buat juga videonya nih. Cara yang kedua, ada lagi rekan wartawan. Dia datang ke rumah Sumansur tuh bawa golok. Ya, begini ceritanya. Dulu itu kan dia lagi liputan sering nggak pulang. Begitu dia pulang, istrinya senang-senang, Bang. Alhamdulillah, gitu. Itu kemarin tuh kita akan dapat balasan 10 kali lipat. Apa maksudnya? Itu kalung dan perhiasan emas saya serahin ke Ustaz Sumansur. Hah? Serahin kemana? Kemarin dia tabligh di sini. Ya orang-orang pernah nyerahin saya serahin. Katanya akan dapat 10 kali lipat dalam waktu dekat. Kawan wartawan ini nggak pakai babu, nggak pakai mandi. Dia taruh tasnya, diambilnya golok. Datang ke rumah Sumansur. Itu security itu dia ancam pakai golok. Kalau nggak boleh saya ketemu Sumansur sekalian kita golok nih. Dicabut goloknya. Akhirnya ketemu. Kata ada apa nih? Ada apa Ki? Itu kemarin istri saya sedangkan kalungnya itu dia ente hipnotis atau apa terpedaya. Dia minta kalung istri saya mana gitu. Jangan begitu, itu kan dibahas lah. Enggak, gua nggak perlu balasan. Pokoknya kembalikan atau golok nih yang bicara gitu. Yesus yang mana ya? Jangan yang mana? Kan 3 hari yang lalu kan tabligh dekat rumah saudara itu katanya. Oh yang itu yaudah pilih sendiri aja gitu. Dibawalah ke ruangan Sumansur, ruangan tempat simpan emas-emasnya. Begitu buta di kamarnya ternyata tumpukan emas itu banyak sekali. Kawannya bingung yang mana ya. Akhirnya dia bingung, dia ambil aja sama dia. Ambil, disorong. Udah Sat. Udah masukkan sarungnya, dia masukin golok ke sarungnya. Emas dia bawa, dia pergi sudah. Dia penyelesaiannya begitu aja. Tuh dia tanya, mungkin kelebihan nggak saya ambil ya? Nggak usah bahas orangnya. Nah, begitu caranya. Cara yang ketiga itu, ada lagi. Itu dia dilaporin polisi, berdamai di kantor polisi. Kalau enggak dia masuk penjara. Baru dia bayar. Gitu. Begitu dia bayar, dia keluar-keluar itu. Semua udah aneh bayarin. Padahal tuh bayarnya yang mana gitu. Nah, ada juga yang keempat. Itu datang ke rumah Sumansur. Tagih hutang ke dia. Kata Sumansur, ente ikut aneh tabligh aja dah. Nanti berapa hasilnya lu bawa dah. Ternyata benar. Kawan ini ikut belakangnya. Berapa dapat nanti ketika itu hampir 2 miliar sekali terjun gitu. Bawa sama dia. Ini berapa kali ikut dianggap lunas. Gitu. Jadi memang kalau kembali kepada cerita Sumansur di depan Hotman Paris, aneh nggak pernah bawa duit. Memang dia nggak pernah bawa duit. Yang bawa duit ajudan atau orangnya gitu. Aneh nggak pernah makan duit. Lama yang makan duit nggak ada. Makan aneh nasi. Ya begitu ceritanya. Dan terakhir itu ya
Ada juga Ambon-Ambon datang, itu mengikuti Yusuf Mansur, dia tabligh di mana ini. Itu dia datang langsung dipegang gitu. Ini utang bapaknya lu bayar apa enggak gitu. Kalau enggak akan pulang lagi udah gitu. Akhirnya dia baru mau bayar gitu. Jadi para pemirsa yang sedang berharap untuk uangnya kembali menggunakan jasa apa ya, harus siap-siap juga mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jangan berharap uang utuh 100%. Nggak akan ada itu. Ini misal saja ya. Jemaah masjid Kota Wisata Cibubur mau nagih kan itu jemaah 250 orang. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang setuju ya dijalankan aja gitu. Kalau menurut saya begitu. Lantas dapat separuh misalnya, ya bagus. Kalau pikiran saya ya, dapat separuh, ya alhamdulillah. Dapat seperempat, ya alhamdulillah. Daripada nggak dapat, jadi ditagih terus. Jangan dengan kalkulasi ini dikasih untung 11%. Udah berjalan sekian lama, masanya modal aja. Kalau itu kajiannya yang susah itu. Susah itu berurusan dengan Yusuf Mansur. Jadi begitulah cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur. Lantas negara di mana? Ya kalau kita kembali pada negara ideal, katakanlah negara yang berdasarkan syariat Islam gitu ya. Kalau berdasarkan Israel Islam nih, orang-orang ini seperti Yusuf Mansur ini pasti sudah ditangkap. Pasti. Tidak ada cerita, hukumnya berat itu. Penyamun aja, tarik itu kan dipaku, disalib dia. Itu penyamun. Yang dirugikan orang nggak banyak-banyak. Ini di mana-mana. Apa hukumannya? Yang kedua, dia membuat nama-nama Tuhan. Forumnya itu mimbar masjid. Kan lebih bahaya lagi itu. Jadi kalau itu saya nggak bisa cerita. Jadi itu gambaran-gambaran bagi yang masih berminat. Dan tentu harus berminat ya. Kalau enggak ya kita dinamakan orang mustad'afin, orang mazlum gitu, orang yang dianiaya. Nah, supaya enggak dianiaya ya harus bangkit menuntut hak-haknya. Dan itu dibenarkan kok oleh ajaran Islam. Dan dalam kejadian sehari-hari itu tipe-tipe orang cara mengambil uang kembali dari Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.